Pelajaran 30. Kesederhanaan dan kejujuran lebih unggul dari kepintaran. Di pelajaran sebelumnya, kita menceritakan Jian Qiaoyu, Hui Wu Ci, Shi Jing Qi, Qie Jie Zhi. Kata-kata munafik, kata-kata yang kotor, kebiasaan berandalan harus dipantangkan. Seandainya di dalam keluarga kita dapat dibangun sebuah suasana perbincangan yang sangat baik, maka suasana keluarga akan sangat baik. Bila merupakan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, penanggung jawab juga harus sering mengatakan perkataan-perkataan indah, agar manusia dapat tenggelam dalam lingkungan yang indah, saling mendukung dan saling meyakinkan. Kami akan menganjurkan untuk bergaya bicara seperti ini. Maka bila seorang pimpinan organisasi atau seorang pemimpin pemerintahan selalu marah pada orang lain, menggali rahasia orang lain, semua adalah perkataan-perkataan caci maki ini, meskipun perkataannya sangat cepat, tetapi dampak tidak baik yang dihasilkan dari sini sungguh sangat sulit diperhitungkan. Karena anak tidak memiliki kemampuan untuk membedakan baik dan buruk, melihat tutur kata pimpinan seperti ini, merasa seharusnya dirinya sendiri juga boleh. Dengan seperti ini, maka akibatnya akan sangat sulit diselesaikan. Seperti bunyi peribahasa, Gong Men Hao Xiu Xing. Di kantor pemerintahan mudah untuk melakukan perbuatan baik. Pekerjaan di bidang pemerintahan mempunyai dampak yang sangat besar. Sebuah perkataan dapat memakmurkan negara. Sebuah perkataan dapat menghancurkan negara. Sehingga seharusnya tutur bahasa seorang pemimpin harus lebih bersungguh-sungguh dan lebih dipertimbangkan. Asalkan kita memiliki sikap ini, percayalah bahwa kita dapat menggerakkan suasana baik di masyarakat dalam bidang tutur kata. Jian Qiaoyu, perkataan yang menipu. Jian ini adalah menipu dan kelihayan. Maka mengapa harus menggunakan perkataan menipu? Yaitu untuk menutupi perkataannya yang salah dan janji yang tidak ditepatinya. Sehingga bila anak menggunakan perkataan menipu, maka kemungkinan dia sedang menipu. Apakah anak yang bisa berbohong pintar? Tidak pintar, malah tidak bisa menipu. Ada seorang murid menengah pertama, karena sering membandingkan diri dengan teman sekolahnya, sehingga suka membeli barang mahal, tetapi ibu tidak membiarkannya untuk beli. Suatu hari mengatakan ingin membuat kacamata bermerek. Ibunya tidak mau, berkata, "Kamu sudah memilih satu, masih mau buat?" Ibunya tidak mengizinkannya. Maka dia pergi sendiri, pergi sebentar saja kemudian kembali. Setelah selesai buat, kemudian berkata kepada ibunya, "Pergi bayar uang." Pinterkah? Dia boleh tidak menggunakan prajurit yang banyak, tidak perlu membawa uang apapun. Yang dikatakannya bisa membuat orang tersebut percaya bahwa ibunya akan pergi membayar uang. Kebanyakan respon anak sangatlah baik. Orang tua selalu berkata, "Sangat pintar."
Saya sangat takut mendengar orang lain mengatakan anaknya sangat pintar. Yang diperlukan anak adalah kesederhanaan dan kejujuran. Kepintaran anak sekarang digunakan di mana? Digunakan untuk berbohong, digunakan untuk pencapaian tujuannya. Misalnya, seorang anak perempuan sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dengan ayahnya. Di jalan ada beberapa pintu toko minuman dingin. Langkah kakinya diperlambat ketika dia berjalan ke pintu toko minuman dingin yang pertama. Berkata kepada ayahnya, "Mengapa cuaca begitu panas?" Ayahnya tidak ada merespon. Berjalan ke pintu kedua. Anak perempuannya berkata, "Betapa baiknya bila saat ini ada sebatang es loli untuk dimakan." Berjalan sampai ke pintu terakhir, maka anak perempuan berkata, "Ini adalah pintu yang terakhir." Ketika pemikiran anak semuanya digunakan pada keegoisan dan kepentingannya sendiri, ajaran moralitasnya akan secara perlahan mengalami kemunduran. Jadi, kepintaran anak adalah digunakan pada sebagai anak berbakti, sebagai murid yang baik, sebagai rakyat yang baik, itu barulah digunakan pada tempat yang benar. Banyak sekali anak mempermainkan kepintaran kecil. Orang dewasa masih tertawa. Apakah seperti ini benar? Tidak benar. Ada beberapa kemungkinan anak berbohong. Kita harus mengamatinya dengan baik. Ketika anak melakukan kesalahan awal, kita harus bersungguh-sungguh sejak awal. Harus sangat berhati-hati. Karena kemungkinan besar anak akan berbohong demi untuk kepentingan pribadinya. Ada seorang anak yang pulang ke rumah dan meminta $2 dari ayahnya. Maka ayahnya memberikan selembar uang $2 padanya. Dia berkata, "Ayah, saya tidak mau selembar. Saya mau 2 lembar $1. Ayahnya sangat heran. Inilah $2. Mengapa harus dibagi seperti ini? Maka dia berkata kepada ayahnya, "Asalkan saya memungut 1 kali uang dan menyerahkannya ke kantor kedisiplinan, maka bisa mendapatkan nilai 10. Jadi kamu berikan saya 1 lembar $2, saya hanya bisa mendapatkan nilai 10. Kamu berikan saya 2 lembar $1, saya bisa mengambilnya dan mengatakan saya yang memungutnya. Maka saya bisa mendapatkan nilai 20. Setelah ayahnya mendengar, dalam hatinya berpikir, mengapa putranya begitu pintar? Akhirnya diceritakan lagi pada seorang pengajar. Setelah pengajar ini mendengarnya, merasa merinding di sekujur tubuhnya. Tingkat kepekaan ayah ini dalam mendidik sungguh tidak cukup, masih merasa putranya sangat pintar. Bila orang tua merasa bisa berbohong adalah bakat, maka itu merupakan masalah besar. Sekolah sekarang ini sering kali ada kegiatan penggalangan dana. Kita juga harus tepat waktu membimbing anak-anak untuk mendirikan pemikiran yang benar. Ada 1 kali pada kegiatan bantuan kemiskinan, ada seorang anak yang ingin menyumbang uang. Maka ibunya bertanya padanya berapa yang ingin disumbangnya. Setelah anak berpikir, berkata ingin menyumbang $7.02. Banyakkah?
tidak banyak, tetapi itu merupakan semua simpanannya. Dia menyumbangkan semuanya, dan semua teman sekolahnya yang lain yang menyumbang adalah ayah ibunya. Semuanya 3 atau 500. Akhirnya, bagaimana perasaan anak ini? Saya baru menyumbang $7.02. Tidak ada orang yang melihat kesungguhan hati saya. Yang menyumbang 500 bisa mengenakan sekuntum bunga merah kecil. Yang menyumbang 1000 bisa menghidupkan sebatang lilin. Berbuat seperti ini, kemungkinan besar kita sebenarnya ingin melakukan hal baik. Akhirnya, hal apa yang dipelajari oleh anak? Kesombongan. Ada seorang orang tua, dia menyumbang beberapa ribu dolar. Akhirnya, setelah sekolah memberikan sebuah bunga merah besar untuk dia pakai, dia tidak memakainya. Dia mengatakan, tindakan baik merupakan tindakan yang dilakukan atas keinginannya sendiri, bukanlah untuk dipamerkan. Sehingga ibu ini sangat memiliki tingkat kepekaan. Bila dia dengan kesombongan seperti ini memakai sekuntum bunga merah besar itu, maka bagaimana pula dia mendidik anaknya untuk melakukan tindakannya baik dan tidak ingin orang lain mengetahuinya? Melakukan kebaikan adalah tugas setiap orang. Melakukan kebaikan demi untuk ketenaran maka tidak baik. Anak berbohong kemungkinan besar merasa sangat menyenangkan. Pada mulanya dia membohongimu, kamu tertawa, dia juga tertawa. Maka dia akan merasa sangat berarti. Kamu lihatlah, ada begitu banyak pertunjukan ragam hiburan yang mempermainkan orang lain untuk bersenang-senang. Semua orang yang melihat akan tertawa terbahak-bahak, sehingga anak merasa membohongi orang lain sangat menyenangkan. Ini semua bimbingan yang salah. Kita juga sangat tidak asing dengan sebuah cerita namanya Serigala Datang. Cerita ini kamu ceritakan kepada anak taman kanak-kanak akan sangat berkhasiat. Kamu beritahukan padanya, seorang anak menjaga sekumpulan anak domba. Kemudian dia merasa sangat bosan sehingga berteriak, "Serigala datang, serigala datang." Semua orang di perkampungan sangat sederhana, juga sangat mau membantu orang lain, sehingga semuanya datang untuk membantu dia mengusir serigala. Akhirnya setelah dilihat, seekor serigala pun tidak ada. Dia melihat orang lain sibuk seperti ini, dia sendiri masih tertawa terbahak-bahak di sana. Kemudian semua orang perkampungan pergi. Kedua kalinya dia masih bercanda, membohongi orang lain lagi. Di kedua kalinya tidak begitu banyak orang yang datang, tetapi yang datang juga tidak sedikit. Setelah dilihat, dia lagi yang sedang bercanda sehingga orang perkampungan pergi lagi. Kali ketiganya, serigala benar-benar telah datang. Dia berteriak, "Serigala datang, serigala datang." Apakah ada orang yang datang? Tidak ada. Apakah yang akan terjadi dengan tidak datangnya orang? Apa yang terjadi dengan domba? Apa yang terjadi dengannya? Jangan katakan, biarkan anak-anak berpikir sendiri. Sangat menyeramkan. Ingatan yang mendalam. Sehingga bila anak berbohong karena terasa menyenangkan, harus dengan segera
menghentikannya. Tidak boleh diulangi lagi. Selanjutnya, ada kemungkinan anak-anak berbohong karena kesombongan. Dan ada juga untuk menutupi kesalahan sendiri dan menerima dampak orang tua. Kita harus segera mengamatinya. Kesombongan karena dia ingin pamer, sehingga perkataan yang dikatakan sangat dibesar-besarkan. Kamu dengarkan dengan baik. Ada beberapa anak yang berusia 8 atau 9 tahun suka membanding-bandingkan. Rumah kami ada komputer, ada kamera digital. Maka semakin dikatakan, semakin dibesar-besarkan. Kita sebagai seorang guru harus sangat berhati-hati, harus segera dihentikan. Pada dinasti Song, ada seorang menteri yang bernama Sima Wang. Ada satu kali, dia dan kakaknya berlomba untuk mengupas kenari. Tetapi lambat sekali mengupasnya. Di tengah perlombaan, kakaknya pergi sebentar. Pembantu rumah mereka berkata kepada Sima Wang, panaskan dengan air panas, akan sangat mudah dikupas. Sima Wang mengambil air panas untuk memanaskan. Ternyata sangat mudah dikupas. Kakak pergi sesaat dan kembali lagi melihat dia mengupas dengan baik. Maka berkata, adik, mengapa kamu begitu hebat? Siapa yang mengajarimu? Sima Wang mengatakan dia melatih dirinya sendiri. Kebetulan ayahnya berjalan ke sana. Seandainya kamu seorang ayah, maka apa yang akan kamu lakukan? Banyak sekali kesempatan, kemungkinan kita akan mengabaikan kesempatan ini. Bila kesombongannya tidak diketahui, malah merasa dirinya sendiri sangat hebat, maka akan menjadi masalah. Sehingga orang tuanya saat itu juga berkata padanya, berapa bakat yang dipunyai, maka bicaralah sebanyak itu. Bukan kita sendiri yang mengupasnya, tentunya tidak boleh sombong. Ayah Sima Wang memberikan hukuman yang berat padanya. Saat dia pertama kali melakukan kesalahan, ini adalah pengajaran yang benar. Akhirnya Sima Wang jujur dan terbuka dalam seumur hidupnya. Dia juga pernah mengatakan, 平生所谓之事，无有不可与人者. Segala hal yang ada di dalam kehidupan, tidak ada hal yang tidak dapat diceritakan pada orang lain. Ini adalah akibat. Apa penyebabnya? Bimbingan orang tua yang benar dan tepat waktu tentunya bukanlah kebetulan. Berikutnya, menutupi kesalahan sendiri. Banyak sekali ada yang setelah melakukan kesalahan akan ada sedikit gelisah, takut akan ketahuan orang dewasa. Suatu kali ada seorang anak yang membuat rusak gantungan baju. Sebenarnya mudahkah memperbaiki gantungan baju yang rusak? Dengan sekali gerakan saja perbaikan sudah selesai. Tetapi dia tidak paham, sangat gelisah, takut akan dihukum, sehingga berkata kepada teman sekolah yang ada di sampingnya, jangan beritahukan pada guru. Akhirnya kebetulan guru sedang berada di samping. Segera berjalan kemari, dia menjadi terkejut. Anak-anak masih kecil, asalkan kamu dengan segera membimbingnya, pemikirannya akan segera balik kembali. Kemudian guru berkata padanya,
无心非，名为错；有心非，名为恶。Bila tak sengaja berbuat salah, itulah dia kesalahan. Namun bila sengaja berbuat salah, itulah dia kejahatan. Merusakkan gantungan baju tidaklah parah. Tidak memberitahukan guru barulah parah. Nantinya kamu tidak akan memenangkan kepercayaan guru terhadapmu. Sehingga harus mengakui kesalahan. Guo neng kai, kui yu. Kesalahan yang diakui dan tidak diulangi akan segera diampuni. Tapi bila ditutupi dan membela diri, akan terjadi dosa yang membebani. Lalu selanjutnya lagi berkata padanya, memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan juga dapat mempelajari bagaimana memperbaiki sebuah barang. Guru ini juga penuh kesabaran, menemani dia memperbaiki gantungan baju. Sehingga kesempatan ini kita harus menggenggamnya dengan baik. Kemungkinan anak dapat membina sikap yang benar pada saat itu. Yang terakhir, pengaruh dari orang tua. Ada sebuah film yang berjudul Telepon Genggam. Di dalam telepon genggam pernah mengakumulasikan sebuah angka, menyebutkan berapa banyak perkataan bohong yang dikatakan satu orang dewasa. Ada 25 kali. Ketika orang dewasa telah terbiasa berbohong, maka anak akan terpengaruh. Misalnya, ibu sedang menerima telepon. Putranya juga ada, ayah juga ada. Ibu menerima teleponnya dan berkata, suami saya tidak ada. Anak berkata, ayah ada. Bagaimana bisa tidak ada? Anak dengarkan sampai dulu, sehingga tempat yang ada anak-anak tidak boleh berbohong. Tempat yang tidak ada anak-anak juga tidak boleh berbohong. Selanjutnya kita lihat ayat berikutnya. Kita sama-sama membacanya sekali. Jian wei zhen, wu qing yan, zhi wei di, wu qing chuan, shi fei yi, wu qing nuo, gou qing nuo,进退错，凡道字，重且疏，勿急急，勿模糊，彼说长，此说短，不关己，莫闲管。见未真，勿轻言。Bila belum tahu secara pasti, jangan biasakan memberi opini. Bila sesuatu yang belum dipastikan, janganlah sampai disebarkan. Sebelum melihat fakta, jangan sembarangan berkata. Ketika kita masih belum melihat fakta sebenarnya, hanya mendengar perkataan satu pihak dari orang lain, maka tidak boleh menyebar perkataan ini keluar. Ini adalah sebuah sikap kesungguhan yang sangat penting. Bila kamu tidak pasti, maka kemungkinan hanya sebuah gosip. Kamu sebarkan keluar lagi, kita sendiri akan menjadi pembantu musuh. Kerukunan harus dijadikan yang utama dalam organisasi. Seharusnya tidak boleh menyebabkan masalah. Pengetahuan umum ini sangat penting. Yang dibutuhkan organisasi adalah toleransi, bukanlah mencemooh dan memarahi.
Orang dulu sangat berhati-hati dan bersungguh-sungguh dengan perkataan. Karena perkataan sama seperti tangga. Satu persatu perkataan fitnah secara perlahan akan menciptakan kekacauan. Yang disebut Jun Ting Chen Tang Zhu. Seorang raja yang mendengarkan fitnah, maka menteri akan merasakan hukuman. Sebagai raja, bila mendengarkan perkataan fitnah, maka menteri akan menderita. Seorang ayah yang mendengarkan fitnah, maka antara anak akan ada perpisahan. Bila seorang ayah mendengarkan perkataan fitnah, maka anak akan menderita. Hubungan darah daging kemungkinan akan menjadi retak. Suami istri yang mendengarkan fitnah, maka akan berpisah. Teman yang mendengarkan fitnah, maka akan tercipta jarak. Bila teman mendengarkan perkataan fitnah, lama-kelamaan akan ada jarak. Kemungkinan suami istri akan berpisah. Sehingga kita harus sangat berhati-hati dengan perkataan fitnah. Harus memperhatikan orang yang mengatakan benar atau salah adalah orang yang bersalah. Seseorang yang ada pembinaan diri, apakah akan mengatakan kebaikan dan keburukan orang lain? Yang diinginkannya adalah hubungan yang harmonis di antara manusia. Kemungkinan besar kamu tidak senang dengan seseorang. Kemungkinan dia akan datang dan memberitahukanmu. Sebenarnya sebelumnya orang tersebut juga sangat memujimu. Agar emosimu reda dan mundur sedikit, dengan mundur selangkah, maka pencapaian yang didapat akan lebih tinggi. Asalkan dilakukan pengaturan, saling memberi dan saling memahami, maka tidak ada masalah. Yang paling ditakutkan adalah dibesar-besarkan. Pada zaman dulu ada sebuah puisi mengenai harus ada kehati-hatian terhadap perkataan fitnah. Tang tang qi chi qu, mo ting san cun she, she shang you long quan, sha ren bu jian xie. Pria sejati yang tinggi badannya setinggi 7 kaki, janganlah mempercayai lidah yang panjangnya 3 inci. Di atas lidah ada pedang pusaka, long quan. Kadang-kadang darah tidak terlihat. Setelah orang dibunuh, ingin agar sebuah keluarga, sebuah organisasi, bahkan sebuah negara dapat harmonis, pasti harus paham untuk membedakan perkataan fitnah. Bila ada orang yang mengatakan ketidakbaikan seseorang, kamu dengan orang ini juga ada hubungan persahabatan. Tentunya saat ini kamu tidak boleh menyebarkan perkataan ini keluar. Apa yang seharusnya kita lakukan? Setelah kamu mendengarnya, tentunya juga tidak boleh tidak peduli. Kamu boleh berkata kepada teman ini, sekarang ini di luar ada desas-desusnya. Kita dengan sebuah hati yang tulus untuk berkata padanya, bila tidak kejadian ini, maka kita hiburlah dia. Bila sesungguhnya pada desas-desus masih ada sedikit fakta, maka
kita juga seharusnya menasehatinya. Nama baik orang sangatlah penting. Seharusnya harus segera dikurangi sedikit. Pokoknya tidak peduli apakah perkataan fitnah ataukah mendengar perkataan jelek orang lain, sampai di tempat kita harus segera dihentikan. Orang terpelajar dan bijak, meskipun yang didengar adalah kenyataan, dan kenyataan ini mempertaruhkan keharmonisan sebuah organisasi, mempertaruhkan dengan nama baik seseorang, dia juga akan menutup mulut dan tidak membahas yang disebut dengan menyembunyikan kejahatan dan mempaparkan kebaikan. Ketika kamu menyembunyikan kejahatan dan mempaparkan kebaikan, orang lain ada sedikit kelebihan, kamu langsung memujinya. Ketidakbaikan orang lain tidak kamu katakan, tetapi dari sikap keseriusan kamu, dia juga tahu bahwa kamu mengetahuinya. Pelan-pelan dia akan berjalan ke arah yang baik. Kita juga harus sering meningkatkan kemampuan kita dalam memutuskan kebenaran dari hal. Bila kamu salah memutuskan, kemungkinan akan dengan hati yang baik melakukan hal yang jahat. Karena sekarang ini ada banyak sekali organisasi yang menipu uang dengan nama melakukan kebaikan dan memberi manfaat baik untuk umum. Bila kamu saja tidak paham baik atau tidaknya organisasi ini tidak melakukan putusan yang benar, langsung membawa banyak sekali orang untuk datang membantu dan menyumbangkan uang, sampai akhirnya diketahui itu menipu orang, maka kita akan sangat sulit untuk menjelaskannya pada teman. Sehingga semua hal tetap harus berhati-hati, harus memeriksa dengan jelas terlebih dulu. Banyak sekali orang yang mengatakan dia sedang menyebarluaskan kebudayaan tradisional, tapi sebenarnya adalah dengan nama melakukan kebaikan sebagai kedok yang pada kenyataannya melakukan hal-hal yang buruk demi untuk mendapatkan uang. Sehingga kemungkinan seminar selama 1-2 jam di dalamnya akan menyebutkan kebudayaan tradisional sangat penting. Selanjutnya mengatakan kata-katanya. Maka kita yang duduk di bawah setelah selesai mendengar, bila memuji yang dikatakannya sangat baik, kemungkinan semua orang akan salah sangka dia sungguh berkata dengan sangat baik. Semua membeli barang yang sangat banyak darinya. Kita harus belajar untuk bisa memutuskan. Bila dia benar-benar sedang menyebarluaskan kebudayaan tradisional, pasti akan dapat menangkap inti dari pengajaran kebudayaan tradisional. Inti itu ada di mana? Dipraktekkan dari mana? Dari Ru Zhe Xiao, berbakti. Fu Xiao De Zhi Ben Ye. Ajaran berbakti adalah dasar dari moralitas. Bila bicara selama 2 jam, tidak ada satupun kata berbakti yang disebutkan. Sampai satu kata perilaku moralitas juga tidak disebutkan. Kamu masih berkata di samping. Yang dikatakan sangat bagus. Yang seperti ini disebarkan keluar, kemungkinan akan salah membimbing orang lain. Sehingga kita harus memutuskan dengan menggunakan kebijaksanaan. Dengan seperti ini, barulah
tidak akan dengan hati yang baik melakukan hal yang jahat. Juga tidak akan membuat sebagian orang memanfaatkan kita asal ada kesempatan. Ini adalah jian wei zhen wu qing yan. Bila belum tahu secara pasti, jangan biasakan memberi opini. Bila sesuatu yang belum dipastikan, janganlah sampai disebarkan. 知未地勿轻传. Bila sesuatu yang belum dipastikan, janganlah sampai disebarkan. Kita masih belum memahami dengan jelas pada beberapa kebenaran, masih belum jelas pada beberapa fakta, maka tidak boleh sembarangan dikatakan pada orang lain. Bila kita salah mengatakan, maka akan membimbing orang lain ke jalan yang salah. Seperti ini sangat tidak baik. Misalnya, sekarang ini kita membaca kitab agama. Saat ini orang lain bertanya padamu, membaca kita harus mulai dari buku yang mana? Kamu katakan弟子规 budi pekerti. Tetapi pada zaman sekarang ini 10 orang ada 10 pandangan. Maka bagaimana kita memastikan pandangan kita benar? Boleh mencari jawaban dari kitab agama. Mengapa disebut kitab? Kita lihat bola dunia memiliki garis busur dan garis lintang. Fungsi dari garis busur adalah dapat dijadikan sebagai kestandaran, tidak akan berubah, sehingga buku agama merupakan kebenaran yang kekal. Asalkan kamu mencarinya dari kitab agama, maka kamu akan ada kepercayaan diri. Ketika seseorang mengatakan dasar perilaku moralitas denganmu, bila jawaban dia tidak sama dengan siap berbakti, maka kamu akan memutuskan yang dia katakan salah. Sehingga pada zaman sekarang ini harus mempertahankan ifa bu iren, menurut pada hukum dan tidak menurut pada manusia. Bila tidak, kamu akan mendengar sampai kebingungan. Menurut pada hukum dan tidak menurut pada manusia. Misalkan berdasarkan pengajaran San Tzu Jing, seperti ada banyak sekali pemikiran akan benar dan salah dapat segera kamu hapuskan. San Tzu Jing mengatakan, 人之初性本善，性相近，习相远，苟不教，性乃迁. Sifat dasar manusia pada awalnya adalah baik. Sifat yang baik saling dekat satu sama lain. Tetapi karena pengaruh lingkungan, akhirnya jaraknya semakin jauh. Bila tidak segera menerima didikan yang baik, maka sifat yang baik akan terpengaruh dengan lingkungan dan berubah. Sifat dasar manusia adalah baik, tetapi tidak mendapatkan pendidikan yang baik, maka kebiasaan yang buruk akan mudah tumbuh. Maka kestandaran ini akan keluar. 教之道贵以专. Agar manusia tidak terpengaruh pada lingkungan, cara yang paling berharga adalah mengajar didikan yang baik dengan tekun pada anak. Kamu lihatlah sekarang ini dalam sekejap mempelajari 4 macam atau 5 macam, apakah dapat dipelajari dengan baik? Manusia sekarang ini tidak mendengarkan kitab agama dan kebijakan, sehingga
zaman sekarang ini mendengarkan kebohongan dan tidak mendengarkan nasihat, mengakui kepalsuan dan tidak mengakui kebenaran. Sungguh guru saya merasa terharu. Misalnya, seorang orang tua datang untuk mendiskusikan dengan kami bagaimana mengajarkan anaknya menjadi baik. Ketika dia selesai menceritakan situasinya, saya pasti akan memberitahukannya. Bingdong san zhi, fei yi ri zhi han. Terbentuknya sebuah keadaan merupakan pengakumulasian dari waktu yang panjang. Anak memerlukan kesabaran dan cinta kasih orang tua dan bekerja sama dengan guru. Kira-kira setengah sampai 1 tahun dengan pelan-pelan akan mengubahnya menjadi baik. Orang tua yang mendengar setengah tahun sampai 1 tahun, kening pun mengkerut. Begitu lamanya, ketika akan pergi berkata, "Guru saya, terima kasih, ada waktu akan datang untuk meminta pengajaran darimu." Setelah pergi, tidak pernah kembali lagi. Kemungkinan besar melihat di koran ada menerbitkan iklan pembelajaran 3 hari. Dijamin dalam sehari akan menghasilkan seorang yang jenius. Dia akan segera berlari ke sana untuk mendaftarkan diri, berebut untuk mendapatkannya. Sedangkan kami benar-benar memberitahukan kebenaran padanya. Apakah dia percaya? Tidak percaya. Manusia sekarang ini terburu-buru untuk mencapai hasil. Ingin dengan sekali saja melangkah sudah mencapai langit tertinggi. Ini bertentangan dengan pengetahuan. Yu su ze bu da. Memiliki keinginan untuk segera mendapatkan hasil, maka akan semakin sulit untuk menggapainya. San Zi Jing mengatakan, "Wei xue zhe bi you chu, xiao xue zhong zhi si shu." Sebagai seorang pelajar, pada awal pembelajaran harus membuat fondasi yang baik. Setelah pengetahuan sekolah dasar dipelajari dengan baik, baru boleh membaca 4 buku. Sehingga kamu boleh menepuk-nepuk dadamu. Dari manakah mulai dibaca? Xiaoxue, sekolah dasar. Buku yang paling jelas sekarang ini adalah Di Zi Gui, Budi Pekerti. Dia ditulis berdasarkan program Xiaoxue sekolah dasar. Setelah Xiaoxue sekolah dasar selesai dibaca, baca Xiao Jing, buku berbakti. Baca Si Shu, 4 buku. Dan ketika anak telah menanamkan Di Zi Gui, Budi Pekerti di dalam hati, kemudian dia membaca Xiao Jing, buku berbakti, membaca Si Shu, 4 buku, rasa yang dirasakan akan tidak sama. Ketika membaca Xiao Ti Ye Zhe, Qi Wei Ren Zhi Ben Yu, berbakti pada orang tua dan menghormati saudara, seharusnya adalah dasar dari kebajikan. Anak-anak mengangkat tangan. "Guru, berbakti ini apakah menunjuk pada harus berbakti?" Berbaktinya bukanlah kosong. Berbaktinya menyatu dengan hidupnya. Dia mengetahui bahwa pengetahuan itu harus mengerti dan dilaksanakan secara bersamaan. Harus dipraktekkan dan dipelajari. Asalkan bersikap benar, maka arah tidak akan berbeda.
jauh. 是非以勿轻诺. Hal-hal di luar kewajaran jangan mudah dijanjikan. Banyakkah fenomena menyetujui secara sembarangan sekarang ini? Sehingga ketika seseorang sangat bahagia, tidak boleh sembarangan menyetujui untuk memberikan sesuatu pada orang lain. Setelah itu tidak dapat melakukannya, maka merupakan tindakan tidak menepati janji pada orang. Kesalahan yang sering dilakukan orang dewasa adalah ketika bahagia. Barang yang diinginkan anak akan segera dijawab baik-baik, setelah itu menyesal. Pada waktu kapankah orang dewasa paling mudah berjanji pada anak-anak? Hasil ujian bagus. Jawaban ini sangat nyata. Ketika hasil ujian bagus, anak-anak boleh meminta barang. Jadi, di manakah letak tujuan anak dalam belajar? Ketika kita berjanji kepada anak untuk memberikan dia barang, dalam keadaan tidak sadar, sudah menumbuhkan kesombongannya, sudah membiarkan tubuhnya penyimpangan dalam tujuan belajarnya. Sekarang ini hasil ujian sekolah dasar bagus, boleh makan es krim. Setelah di sekolah menengah pertama dan mendapatkan hasil ujian yang bagus, boleh membeli sepeda. Setelah di sekolah menengah atas dan mendapatkan hasil ujian yang bagus, boleh memilih apakah mau MP3 atau mau yang lain. Semua motivasi anak ada pada barang-barang ini. Mengapa ada banyak sekali orang tua yang diusir keluar rumah oleh anaknya? Karena anak merasa semua barang yang diinginkannya seharusnya kamu memenuhinya. Dan ketika kebiasaan menginginkan barang ini telah ditumbuhkan, keinginan anak akan bertambah besar setiap harinya. Keinginan adalah jurang dalam. Bila pintu keinginan anak sejak kecil sudah terbuka, apakah dapat kembali lagi? Dari kebiasaan hemat ke kebiasaan mewah sangatlah mudah. Dari kebiasaan mewah ke kebiasaan hemat sangatlah sulit. Anak sudah terbiasa meminta barang. Pada suatu hari kamu tidak memberinya lagi. Bagaimanakah dirinya? Kami juga mendengar banyak sekali anak sekolah menengah pertama yang memukul ibunya. Tidak memberikan uang, akan dipukul. Setelah itu orang tua memanggil langit dan langit tidak akan merespon. Memanggil bumi dan bumi tidak akan bereaksi. Jadi menyetujui dengan sembarangan ini adalah terlalu memanjakan. Ada sebuah kasus kriminal. Ada seorang anak muda yang ketika kecil ayahnya sering memberikan dia banyak uang. Dia sudah terbiasa membelanjakan uang. Kemudian setelah dewasa, dalam sebulan saja menghabiskan puluhan ribu dolar. Belanja dengan sangat menakutkan. Suatu hari ayahnya sudah tidak tahan lagi, berkata, "Tidak mau memberimu uang." Juga mengatur dia untuk menjadikan dia tentara. Menjadi tentara selama 2 tahun. Setelah pulang, apakah kebiasaannya ada berubah? Sangat sulit. Setelah rasa kesombongan dan sikap bermewah-mewahan terkontaminasi,
Asalkan dia memasuki situasi yang seperti itu, maka tidak dapat menahan diri untuk membayar apapun untuk melakukan sesuatu yang hebat. Sehingga setelah menjadi tentara juga tidak ada perubahan, masih tetap berbuat seperti itu. Maka ayahnya membuat pembatas dengannya. Saya tidak akan memberi kamu uang lagi. Akhirnya anak ini menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh ayahnya. Di depan pintu mereka dia menjelaskan pada pembunuh, nanti akan ada satu orang yang sangat tinggi berjalan keluar dari tempat apa, dikatakan dengan sangat jelas. Maka pembunuh ini bertanya padanya, siapa orang itu? Dia mengatakan, ayahnya. Dengan seperti inilah ayahnya dibunuh. Kemudian karena kunci safety box ada di tangan ibunya, maka ibunya juga dibunuh. Jadi sekarang ini membunuh ayah dan membunuh ibu sudah tidak heran lagi. Di manakah alasannya? Menilai tinggi materialistis dan memandang rendah keadilan. Materialistis ini terus meningkat akan berubah menjadi nafsu keinginan, maka akan berubah menjadi tangan sihir yang mengatur perilakunya. Dia ingin melompat keluar juga sangat sulit, sehingga kita harus bersungguh-sungguh. Shi fei yi, wu qing nu. Hal-hal di luar kewajaran jangan mudah dijanjikan. Tidak boleh terus menumbuhkan suasana hidup mewah pada anak. Ada seorang anak yang merasa tidak senang setelah melihat lauk pauknya tidak sesuai dengan seleranya. Marah dan tidak mau makan. Kebanyakan ibu akan bagaimana? Dan ke sana dan menasehati ini itu, dan kemungkinan akan berkata, kamu makanlah. Hari Sabtu saya akan membawa kamu pergi makan McDonald. Dengan berkata seperti ini, anak sebenarnya sama sekali tidak mau makan. Segera menelannya. Bila kita tidak berprinsip, anak akan sangat jelas dengan dasar tersembunyi kita. Dia akan tahu asalkan menggunakan cara tertentu, orang dewasa akan membatasi dan akan menyetujuinya. Situasi yang seperti ini akan lebih bermasalah. Ketika anak ini tidak mau makan, ayahnya juga tidak bersuara. Terus saja makan, maka istri akan datang ke sana dan menasehatinya. Suami sangat ada tingkat kepekaan dalam didikan. Segera menggunakan pandangan mata untuk memberikan isyarat pada istrinya. Kamu mundur, biar saya saja. Prinsip dalam mendidik anak harus sama. Bila tidak, maka anak akan bersembunyi di belakang ayah atau ibu yang tidak berprinsip. Menunggu setelah selesai makan, anak tetap tidak mau makan. Maka ayah berkata, sini, simpan semuanya simpan. Kemungkinan anak masih cemberut dan merasa marah di situ. Maka biarkan dia sendiri yang marah. Akhirnya malam itu karena tidak makan malam, anak ini kelaparan di tengah malam dan tidak bisa tidur. Bangun untuk melakukan apa? Membuka lemari es untuk mencari makanan yang dingin saja dimakan. Lain kali, apakah anak masih berani mengancam orang tua? Beranikah mengajukan syarat? Tidak berani. Sehingga mendidik harus bersungguh-sungguh dari awal. Bagian ini sangatlah penting.
bukan hanya penting bagi anak-anak, sampai di antara orang dewasa. Pada saat pertama, kamu juga harus membuat dia memahami apa prinsip dari umum dan pribadi. Yang disebut dalam memberikan pengajaran harus dilakukan dengan segera, merupakan teori yang sama. Ketika menantu baru saja datang, tentunya tidak boleh bertindak dengan sembarangan. Juga harus memahami situasi seluruh rumah. Semua baru dapat bekerja sama dengan baik. Qingnuo, berjanji secara sembarangan. Pertama adalah karena memanjakan. Yang kedua adalah tidak berprinsip. Janji yang diberikan orang tua semuanya berdasarkan suka dan tidak suka. Ingin diberikan, maka diberikan. Kemungkinan setelah dijanjikan, suasana hatinya berubah lagi, tidak diberikan lagi. Maka anak tidak percaya lagi terhadapmu. Atau kamu bermain mahjong di sana, kemudian menjanjikan banyak hal pada anak. Maka memberikan sesuatu, sehingga nantinya pada saat kapan dia meminta sesuatu, saat bermain mahjong atau ketika kamu sedang sibuk, dia tahu barang yang dia inginkan saat ini pasti harus mendapatkannya, maka itu sangat bermasalah. Orang tua harus qingnuo, jangan sembarangan menyetujui. Lebih maju lagi juga harus mendidik anak. Qingnuo, jangan sembarangan menyetujui. Ada seorang anak, dia menghadiahkan sebuah pensil pada temannya. Temannya itu sangat senang. Setelah didapatkan, dia merautnya dan mulai menggunakannya untuk menulis. Esoknya, anak ini bertanya pada temannya itu, "Apakah hari ini kamu bermain bersama saya?" "Hari ini saya tidak main denganmu." "Maka pensil itu kamu kembalikan pada saya." Anak-anak sangat polos. Maka temannya itu mengembalikan pensil itu padanya. Dia berkata, "Saya mau yang belum diraut itu." Temannya mengambil lagi yang belum diraut itu. Dia berkata, "Bukan yang ini, saya mau pensil yang sebelumnya saya berikan padamu." Setelah guru melihatnya, segera datang ke situ dan mendidik anak ini, memberitahukannya, "Fan chu yan, xin wei xian." Setiap kata yang diucapkan harus bisa jadi pegangan. Kamu telah berikan pada orang lain, barang itu sudah bukan kepunyaanmu lagi. Kamu tidak ada hak untuk mengambilnya kembali. Sehingga sebelum kamu menghadiahkannya, sudah harus menimbang apakah benar-benar rela, atau ketika kamu berjanji pada orang lain harus menimbang apakah kemampuanmu dapat melakukannya atau tidak. Bila kemampuan kamu tidak cukup dan malah berjanji lagi pada orang lain, tiba waktunya pasti akan mengingkari janji. Selain kemampuan menimbang, juga harus mempertimbangkan apakah hal yang akan kamu lakukan sesuai dengan aturan sekolah. Bila aturan sekolah tidak memperbolehkan berbuat seperti ini, kamu berjanji pada teman pula, maka tidaklah benar. Tindakan yang benar juga harus ada kemampuan untuk melakukannya, barulah boleh berjanji pada teman. Sehingga sikap qingnuo, jangan sembarangan menyetujui, juga harus digunakan untuk membimbing murid. Baik,
Pelajaran kita ini sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya. Salam Dijukui.